Dan Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kami ingin menyerahkan seluruh proses perenungan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon Tuhan yang berbicara ke dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu boleh menegur kami, firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami, firman-Mu boleh menumbuhkan komitmen di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang telah maupun akan merayakannya. Ya, merayakan ulang tahun di tahun pandemik ini tentu membuat setiap kita merefleksikan kembali apa sih sebenarnya makna hidup kita. Dari ucapan selamat ulang tahun, wish yang disampaikan maupun dari lagu selamat ulang tahun itu sendiri, sebenarnya kita bisa melihat kerinduan utama manusia dalam kehidupan ini sebenarnya apa. Panjang umurnya, ya, dan mulia kehidupannya. Itu menjadi kerinduan utama dari setiap manusia, yaitu bisa memiliki hidup yang mulia, hidup yang sejahtera dalam kondisi tubuh yang sehat sampai usia yang lanjut. Itu yang terekspresi di dalam Amsal pasal 3. Ya, khususnya di ayat 1 sampai 4 yang minggu lalu kita renungkan bersama. Nah, malam ini kita akan melihat kaitan ayat 1 sampai 4 dengan ayat 5 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya sekali lagi bersama-sama. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang 12 ya. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacakannya bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Nah, dalam Amsal 3 ini kita bisa melihat sang ayah itu mendorong anak untuk bukan hanya tidak melupakan tapi juga memelihara ajarannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya sang anak itu bisa mendapatkan umur yang panjang dan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, di ayat 3 sampai 4 sang ayah menjelaskan kepada sang anak tentang ajarannya tersebut, yaitu agar ia menghidupi hidup yang senantiasa ada dalam kasih setia, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dan ketika sang anak melakukannya, maka ia pun akan beroleh kasih dan penghargaan, baik dari Allah maupun dari manusia, yang kemudian itu akan berkontribusi pada kesejahteraan hidupnya sampai umur yang panjang. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita bertanya, bagaimana caranya menghidupi hidup yang senantiasa ada dalam kasih setia, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sang ayah menjelaskannya pada ayat 5 sampai 10. Nah, yang pertama dan terutama itu adalah
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini mengekspresikan adanya komitmen yang penuh, komitmen yang eksklusif hanya kepada Tuhan. Dan bentuk dari komitmen yang penuh dan eksklusif ini adalah dengan tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bahkan sampai pada titik yang tidak bisa kita pahami, sampai pada titik yang tidak bisa diterima dengan pengertian kita sendiri. Nah, ini bukan berarti kita tidak menggunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi memang terkadang di dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita pahami dengan akal budi kita yang terbatas itu. Nah, kalau masih ingat ya, khotbah minggu lalu oleh Pak Johan Juandi bertema Why God? Mengapa Tuhan? Sebagai orang percaya, kita kenapa bisa bertanya seperti itu? Ketika orang percaya bertanya seperti itu bukan berarti sebenarnya dia tidak beriman. Tapi semata-mata karena pemahamannya yang memang terbatas. Dalam pembahasan kitab Mazmur di bulan-bulan berikutnya, kita juga melihat ternyata pemazmur itu juga sering bertanya kepada Tuhan dalam ketidakmengertiannya. Namun dalam keterbatasan untuk bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dunia ini, bagian kita walaupun kita tidak mengerti, bagian kita itu adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena engkau kenal tempat persandaranmu itu. Karena engkau kenal Tuhanmu itu, yang padanya engkau bisa bersandar sepenuhnya tanpa perlu khawatir. Ia akan membiarkanmu terjatuh. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir bahwa ia tidak sanggup menolong kita. Tidak. Kita tidak perlu khawatir karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kemahakuasaannya itu sudah dia perkenalkan di dalam ciptaannya. Dan kemahakuasaannya juga sudah kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Kasihnya kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan karenanya hanya padanyalah kita patut percaya sepenuh hati. Dan ketika apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam dunia ini tidak bisa kita pahami namun kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah ekspresi dari kasih-Mu kepada Tuhan. Itulah ekspresi dari kesetiaan-Mu kepada Tuhan. Itulah ekspresi kasih setia-Mu kepada Tuhan. Tuntutan komitmen kepercayaan penuh kita kepada Tuhan yang selanjutnya itu adalah pada ayat 6. Adalah dengan mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Kata akuilah di dalam ayat 6a itu juga bisa dimaknai dengan kepedulian, concern about, care about gitu ya. Bisa dimaknai sebagai kepedulian kita kepada Allah dalam segala laku kita. Kepedulian itu jelas adalah ekspresi dari kasih. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, yang adalah sandaran yang kita percaya itu, namun kita tidak pernah mempertimbangkan atau jarang mempertimbangkan kepeduliannya yang telah ia sampaikan kepada kita dengan jelas melalui firman-Nya. Maka perlu dipertanyakan kembali, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Ketika tingkah laku kita bertolak belakang dengan kepedulian Allah, dengan isi hati Allah, maka sesungguhnya kita tidak peduli pada Allah. Sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Kepedulian kita, kasih kita, kepercayaan kita yang penuh dan eksklusif hanya kepada Allah. Itu akan ternyata jelas terekspresi di dalam seluruh laku kita. Dan ketika engkau mengakui Allah dalam segala lakumu tersebut, itu akan terbukti dari jalan hidupmu yang lurus di hadapan Allah. Karena Allah akan senantiasa meluruskan jalan orang-orang yang sepenuhnya percaya kepadanya dan senantiasa mengakuinya, senantiasa peduli padanya dalam seluruh laku mereka. Tidak bersandar pada pengertian diri, pada hikmat diri, tetapi bersandar dan percaya sepenuhnya pada Allah sangatlah penting.
Ini ditekankan sekali lagi oleh sang ayah kepada sang anak itu di ayat 7-8. Nah, ini terlihat dari kaitan kata percaya, kata bersandar, dan kata akui di ayat 5-6 dengan kata takut di ayat 7b. Takutlah akan Allah itu adalah perasaan tidak berani menentang, atau segan untuk membantah, atau khawatir untuk mengabaikan, di mana rasa khawatir itu sebenarnya bertolak dari ketidakrelaan hati karena kita mengasihi Allah. Kita tidak rela untuk menyakiti dia. Kita khawatir untuk menyakiti dia. Jadi rasa takut di sini ini sangat kompleks sifatnya. Terbentuk atau bertolak dari rasa kekaguman kita pada Allah. Dan kekaguman inilah yang membuat kita itu berani percaya, berani bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan kekaguman itu dalam perkembangannya juga membuat kita semakin dalam mengasihinya. Dalam kompleksitas rasa kagum inilah kita akan menjauhi kejahatan karena kita tidak mau menyakiti Allah. Kita tidak mau bantah perintah-perintahnya. Kita khawatir menyakiti hati Allah karena kita mengasihinya. Nah, ini juga bagian dari kita mengakui dia dalam segala laku kita. Dan kepedulian kita mengakui dia dalam segala laku kita, maka Tuhan pun akan meluruskan jalan kita. Nah, pada ayat 8 sang ayah mengatakan kepada sang anak, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yaitu hidup yang tidak mengandalkan diri sendiri, namun hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam segala lakumu, di dalam seluruh hidup kita. Hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam kompleksitas rasa kagum kita kepada Tuhan. Nah, perhatikan di ayat 8, kata tubuh itu sebenarnya bahasa aslinya berarti tali pusar. Ya, tali pusar. Tali pusar itu adalah sumber bagi hidup dan pertumbuhan pada janin. Melalui tali pusar, plasenta ibu itu menyalurkan semua nutrisi yang dibutuhkan sang janin untuk bertumbuh dan berkembang. Demikian juga halnya dengan penggunaan kata tulang-tulang, yang sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah skeleton, tengkorak, gitu ya. Nah, ini menunjukkan keseluruhan diri manusia secara complete being. Nah, kedua kata ini dipakai penulis untuk menegaskan sebagaimana sang janin itu bergantung perkembangannya dari sang ibu, demikian jugalah hidup manusia itu bergantung pada Allah sebagai sang sumber hidup. Percaya, bersandar, mengakui, dan takut akan Tuhan menyimpulkan kebergantungan hidup manusia sepenuhnya pada Tuhan. Jika tali pusar kehidupanmu tidak bersumber pada Allah sang pemilik hidup, jangan harapkan engkau akan memiliki hidup sampai usia lanjut dalam kesejahteraan yang penuh kasih dan penghargaan dari Allah dan sesamamu, hai anakku. Begitu kira-kira penyampaian sang ayah kepada sang anak. Nah, jika ayat 5-8 berbicara tentang ekspresi inner self, ekspresi dari dalam diri, dalam kebergantungan manusia kepada Tuhan, maka ayat 9-10 itu menunjukkan manifestasi nyata dari inner self yang bergantung pada Tuhan dalam bentuk penata layanan materi. Ya, kita tentu akan bertanya, mengapa materi? Mengapa harta? Memang tidak bisa disangkal bahwa harta atau materi itu boleh dikatakan merupakan drive utama dalam kehidupan manusia, dorongan utama dalam kehidupan manusia, bagi manusia untuk hidup. Menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan itu menjadi satu langkah utama yang nyata untuk membuktikan apakah seseorang benar-benar bergantung pada Tuhan atau pada kemampuan diri sendiri, pada hartanya. Demikian halnya juga dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Hasil pertama adalah hasil yang paling kita nanti-nantikan, bukan? Dan untuk bisa mendapatkan hasil terbaik dari hasil pertama itu kita akan give our best. Kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita karena adanya ekspektasi tersebut. Ketika sang ayah mengajarkan kepada sang anak untuk memberikan hasil pertama dari segala penghasilannya, itu sama juga dengan mengajarkan sang anak itu untuk mempersembahkan bagian terbaik dari diri sang anak kepada Allah. Dan sesungguhnya tindakan ini adalah sekali lagi bukti
kepercayaan, bukti kebersandaran, bukti kekaguman, dan bukti pengakuan sang anak akan Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah bukti kasih setia kita kepada Tuhan. Menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan adalah ekspresi kasih setia kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan sebagaimana telah disampaikan sang ayah kepada sang anak di ayat 3-4, kasih dan setia yang dimanifestasikan kepada Allah dan sesama ini akan berdampak pada penerimaan kasih dan penghargaan oleh sang anak dari Allah dan sesamanya. Itulah yang ditegaskan kembali di ayat 10. Berkat isi lumbung dan bejana pemerahan air buah anggur yang melimpah, itu adalah bentuk pernyataan kasih dan penghargaan Tuhan atas orang-orang yang mengasihi dan setia padanya dan pada sesamanya. Dan kasih setia pada Tuhan dan sesama akan terekspresi nyata melalui penata layanan harta yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Penata layanan harta yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan diri sering menjadi pergumulan terbesar manusia. Oleh karena ingin mengandalkan dirilah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jika yang sebelumnya belum kenal dosa saja bisa jatuh ke dalam dosa karena ingin mengandalkan diri sendiri, terlebih lagi kita yang hidup dalam dosa. Karenanya di ayat 11-12 sang ayah mengingatkan kembali kepada sang anak untuk jangan menolak didikan Allah, untuk tidak bosan dengan tegurannya. Sang ayah menegaskan hal tersebut ini menunjukkan bahwa sang anak pada saat itu mungkin sedang menerima hajaran dari Tuhan karena tidak hidup di dalam kasih setia kepada Allah dan manusia. Sebagaimana sang ayah mengajar sang anak, karena kasihnya kepada sang anak, demikianlah juga Allah akan menghajar anak-anaknya karena ia mengasihi mereka. C.S. Lewis berkata, God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. Tuhan berbisik kepada kita di dalam masa-masa senang kita, berbicara kepada kita dalam kesadaran kita, namun berteriak dengan keras di masa-masa penderitaan kita. Beliau menyatakan, jika kita mengeluh atas penderitaan kita, maka kita meminta Tuhan untuk tidak serius sama kita. Karena bentuk kepedulian Tuhan, bentuk keseriusan Tuhan itulah dia mengajar kita, dia menghajar kita. Penderitaan kesusahan dimaksudkan Tuhan itu sebagai pengajaran bagi anak-anaknya, demi supaya anak-anaknya itu memiliki hidup yang sejati dalam kemuliaannya. Dan itulah sebenarnya berkat sejati dari Allah untuk kita. Apakah kita masih mencari-cari suatu bentuk kehidupan yang penuh damai sejahtera yang bisa kita nikmati sampai usia lanjut kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih setia kepada Allah dan kepada sesama. Kasih setia kita kepada Allah itu akan tampak dari adanya kepercayaan, kebersandaran, kepedulian, dan rasa kagum kepada Allah dalam diri kita. Dan semuanya itu akan terekspresi nyata dari kehidupan yang memuliakan Allah dengan milik kita yang paling berharga buat kita. Sekali lagi memang ini tidak mudah. Dan banyak anak-anak Tuhan yang masih bergumul dalam menghidupi hidup yang penuh kasih setia kepada Tuhan dan sesamanya. Namun ingat, pergumulan kita itu adalah bentuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita karena Ia sangat mengasihimu. Itu adalah bentuk pengajaran yang Tuhan berikan kepadamu karena Ia sangat mengasihimu. Karena Dialah Sang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bersama dengan Amsal ini saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada kita semua. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau adalah Bapa. Engkau peduli kepada setiap kami. Engkau peduli kepada kehidupan kami. Engkau peduli bagaimana kami boleh menghidupi hidup yang sejahtera di bumi ini. Engkau peduli dan ingin memberikan kepada kami umur yang panjang di atas dunia ini. Dan di atas semuanya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa semuanya itu akan Engkau anugerahkan, akan Engkau berikan kepada kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai andalan di dalam hidup kami, sebagai sandaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk kehidupan di bumi ini yang Engkau berikan kepada kami. Bukan kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan yang Engkau berkenan untuk memberkatinya. Terima kasih terutama sekali untuk kehidupan di dunia yang akan datang, yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kami adalah hidup yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.